Tahun ke-1971, sebuah eksperimen psikologi dilakukan di ruang bawah tanah Universitas Stanford. Tujuannya sederhana, memahami bagaimana manusia bereaksi dalam sistem penjara. Relawan direkrut dan dibagi menjadi dua kelompok, penjaga dan narapidana. Eksperimen ini awalnya direncanakan berlangsung selama 2 minggu. Namun eksperimen tersebut dihentikan hanya dalam 6 hari. Mengapa? Karena apa yang terjadi di dalamnya dianggap terlalu ekstrem untuk diabaikan. Inilah kisah di Stanford Prison Experiment, salah satu eksperimen psikologi paling kontroversial dalam sejarah modern. Eksperimen ini dipimpin oleh psikolog Philip Zimbardo. Para relawan adalah mahasiswa biasa yang dinyatakan sehat secara fisik dan mental. Mereka dipilih melalui proses seleksi, lalu secara acak ditugaskan menjadi penjaga atau narapidana dalam simulasi penjara. Ruang bawah tanah, gedung psikologi Stanford, diubah menjadi penjara buatan, pintu sel dipasang, nomor identitas diberikan kepada peserta, dan seluruh lingkungan dirancang menyerupai sistem penahanan nyata. Permainan peran pun dimulai. Namun ini bukan sekadar simulasi biasa. Para peserta diminta banner-banner masuk ke dalam peran mereka. Dalam waktu singkat, dinamika sosial berubah drastis. Beberapa penjaga mulai menunjukkan perilaku otoriter dan dominan. Aturan diperketat, hukuman psikologis mulai diterapkan. Para narapidana dipaksa melakukan tugas-tugas yang merendahkan. Situasi yang awalnya hanya eksperimen akademik, mulai berubah menjadi lingkungan penuh tekanan mental. Sementara itu, beberapa narapidana mulai menunjukkan tanda-tanda stres serius. Kecemasan meningkat, tangisan terdengar dari dalam sel, dan beberapa peserta meminta untuk keluar dari eksperimen lebih awal. Yang paling mengejutkan adalah betapa cepatnya peran sosial mampu mengubah perilaku individu. Mahasiswa biasa berubah menjadi figur otoritas keras hanya dalam hitungan hari. Eksperimen ini menyoroti gagasan yang mengganggu. Kekuasaan dapat mengubah perilaku manusia. Ketika seseorang diberi otoritas tanpa pengawasan yang kuat, batas moral dapat bergeser secara drastis. Namun, kritik segera muncul. Beberapa peneliti menyatakan bahwa para penjaga mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi eksperimen. Ada tuduhan bahwa arahan tertentu secara tidak langsung mendorong perilaku keras. Pertanyaan pun muncul, apakah perilaku tersebut benar-benar spontan? Ataukah sebagian besar dibentuk oleh desain penelitian dan tekanan situasional yang disengaja? Pada hari ke-6, eksperimen dihentikan. Seorang peneliti luar yang mengunjungi lokasi terkejut melihat kondisi psikologis para peserta. Bahkan Zimbardo sendiri mengakui bahwa ia terlalu terlibat dalam perannya sebagai kepala penjara. Ia menyadari bahwa situasi telah melampaui batas etika penelitian. Eksperimen yang seharusnya berlangsung 2 minggu, akhirnya dihentikan jauh lebih cepat demi keselamatan peserta. Selama beberapa dekade berikutnya, Stanford Prison Experiment menjadi studi klasik dalam psikologi sosial. Namun, kritik terhadap validitasnya terus berkembang seiring waktu. Beberapa peserta kemudian menyatakan bahwa mereka sebenarnya berakting. Dokumen wawancara menunjukkan bahwa arahan eksperimen mungkin lebih spesifik dibandingkan yang awalnya dipublikasikan kepada publik. Sejumlah ilmuwan modern bahkan mempertanyakan apakah eksperimen tersebut dapat direplikasi secara ilmiah. Meski demikian, dampaknya terhadap dunia akademik tetap besar. Eksperimen ini memicu perubahan besar dalam standar etika penelitian manusia. Pengawasan independen informed consent dan perlindungan peserta kini menjadi aturan wajib dalam studi psikologi. Stanford Prison Experiment juga menginspirasi berbagai penelitian lanjutan, film, serta dokumenter. Namun pertanyaan terbesarnya tetap relevan hingga hari ini. Apakah perilaku buruk lahir dari karakter individu atau dari sistem tempat seseorang berada? Eksperimen ini menunjukkan bahwa situasi sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tindakan manusia. Eksperimen ini bukan teori konspirasi, ia adalah peristiwa nyata. Namun kontroversinya membuat banyak orang bertanya, seberapa jauh kita memahami pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia? Apakah manusia secara alami dapat menjadi kejam ketika diberi kekuasaan? Ataukah kita terlalu cepat menarik kesimpulan dari eksperimen yang kompleks dan penuh bias? Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah eksperimen itu sendiri, melainkan refleksi yang ia tinggalkan tentang siapa diri kita sebenarnya.